Satu meja bersama Panji. Satu meja bersama Panji. Ada tamu yang saat ini sebagai narasumber saya untuk kali ini, yaitu ada Raden Mas Ashraf Sigit. Beliaunya adalah seorang kolektor keris. Nah, kenapa saya mendatangkan beliau? Karena hari ini kita akan membahas atau kita akan mengulik dan juga kita akan membongkar semuanya tentang perkerisan. Jadi untuk Anda yang hobi keris atau ingin tahu lebih banyak tentang keris, nah ini adalah salah satu yang harus Anda tonton sampai dengan selesai. Selamat apa ya? Yaudah deh, selamat aja deh, selamat datang. Iya. Nah, selamat datang di Satu Meja bersama Panji, Raden Mas Ashraf Sigit, kolektor keris. Nah, saya pengen tahu nih, Mas Sigit, Mas Ashraf atau Mas Sigit saya panggilnya? Mas Sigit aja. Oh, Mas Sigit ya. Ya. Mas Sigit, sebenarnya kita tahu bahwa keris adalah senjata tikam yang berjenis belati dengan banyak fungsinya. Ini dari Sabang sampai dengan Merauke di seluruh Indonesia ini banyak jenis dan ragamnya. Sebenarnya keris itu apa sih, Mas? Keris, kalau menurut bahasa formal, keris adalah sebuah warisan budaya leluhur kita yang memiliki bentuk karya cipta tinggi, mahakarya cipta luar biasa, seni tempah. Nah, maka dari itu banyak orang yang hanya melihat atau memahami keris hanya dalam segi esoteri atau sisi lebihnya, sisi gaibnya. Tapi kalau kita membahas tentang mengapa keris kok bisa sampai sekarang, itu kita bisa pelajari dari sisi eksoteri atau sisi terluarnya, gitu. Nah, itu yang menjadi khasan tersendiri dalam seni tempah lipat sebilah keris. Gitu. Itu arti dari keris ya, secara harfiah lah, secara Wikipedia Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara menyeluruh lah. Saya pengen tahu juga, ini kan warisan budaya Indonesia. Iya, nah, ini adalah Trada TV adalah menyorot masalah budaya dan salah satu budaya di Indonesia adalah keris. Nah, sejarah keris sendiri itu seperti apa, Mas, di Indonesia? Untuk sejarah keris itu pertama kali muncul sejak abad 89. Dulu itu namanya bukan keris, tapi cenderung ke kadga. Nah, apa itu kadga? Kadga adalah sebuah pusaka yang dulu hanya digunakan untuk senjata spiritual atau sarana spiritual, yang mana peran utamanya adalah untuk pertama, investasi di zaman dahulu, karena dari dulu sudah ada investasi ya? Sudah ada investasi. Itu bisa dilihat dari bilah kadganya. Terkadang kadga yang benar-benar asli atau original tercampur dari bahan emas dan perunggu. Nah, itu yang menjadi investasi dalam di zaman dahulu. Kenapa dibentuk pusaka? Karena orang zaman dahulu tuh membuat cerita agar generasi penerusnya tidak semata-mata menjual belikan apa yang sudah disimpan bertahun-tahun. Jadi diberi bumbu mistik agar sedikitnya takut seperti itu. Nah, itu sedikit sejarah tentang keris. Nah, fungsi dari keris sendiri pada masa lalu. Untuk fungsi keris, masa lalu beda-beda. Bisa dilihat dari bentuk kerisnya. Kalau di masa lalu, untuk keris yang tayuh atau untuk menjadikan pusaka, bentuknya cenderung pendek. Kalau untuk senjata, bentuknya panjang. Nah, atau bisa dibilang corok, keris corok. Terus kalau untuk aksesoris atau ageman saja, itu standar normal. Nah, tapi yang paling banyak dimiliki di masyarakat luas adalah keris-keris untuk senjata. Oh, untuk senjata ya, untuk berperang zaman dulu ya. Nah, perkembangan keris sendiri di Indonesia ini pada masa sekarang? Untuk perkembangan keris saat ini lebih kemajuan ya, karena ada peningkatan. Di sekarang ini ada sebuah seperti komunitas ya, banyak komunitas tersebar di Indonesia. Nah, itu dirangkum menjadi satu, namanya Serikat Nasional Pecinta Tosan Aji Indonesia. Oh, keris bahasa lainnya itu Tosan Aji? Iya, Tosan Aji, betul sekali. Oh, jadi keris, kalau ada yang menyebut Tosan Aji itu sama dengan keris ya? Ada yang menyebutnya Tosan Aji, ada yang menyebutnya Wesi Aji. Jadi Wesi Aji dengan Tosan Aji itu beda. Oh, beda? Gini, Mas coba ambilkan satu saja keris. Nah, ini dia nih. Salah satu contoh keris. Oke, baik. Nah, kalau Tosan Aji
itu mencakup semuanya. Dari ujung sampai dengan ujung. Tosan itu tos. Tos itu berarti, artinya? Tos itu artinya atos. Kalau bahasa Jawa keras. Oh, keras. Keras. Apapun benda yang keras itu disebut dimasukkan di dalam wesi aji. Apa saja contohnya? Kayu. Oh, kayu. Kemudian ada itu namanya apa hiasan ya? Hiasan dalam arti ada yang emas, ada yang Aluminium, perak, ada yang aluminium. Nah, kemudian ada lagi di bagian dalamnya bilah ini, di bilah kerisnya ada batu meteorit. Oh, Masir jadi Malelo. yang ini bahannya ini. Bahan pamornya. Jadi apa saja yang ada di alam itu dikombinasikan dalam sebilah keris. Nah, itu yang disebut dengan tosan aji. Tapi kalau wesi aji itu hanya bagian ini saja. Oh, bagian dalamnya. Wesi kan besi, aji. Aji yang memiliki manfaat yang berguna. Seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau tosan aji menyeluruh. Jadi baik warangkanya dengan bilanya. Itu disebut tosan aji. Tapi kalau wesi aji itu hanya bilah hanya bagian dalamnya saja ya. Betul sekali. Nah, ini salah satu contoh dari keris. Iya. Nah, kita juga tahu bahwa bahannya itu beda-beda banget kan. Saya pengen tahu bahan-bahan dari keris itu apa saja sih? Untuk bahan-bahan keris, kita bedakan dulu di zaman dahulu dengan zaman sekarang. Iya. Kalau di zaman sekarang itu lebih kepada menggunakan nikel. Ya, mengapa menggunakan nikel? Satu, karena di zaman sekarang sangat sulit sekali mencari meteor. Nah, kemudian sistem penempaannya itu lebih mudah menggunakan nikel. Kalau untuk aksesoris ya, keris aksesoris biasanya nikel yang diambil dari bahan knalpot, bisa juga pelek motor. Nah, mengapa menggunakan pelek knalpot dengan knalpot ya? Karena permintaan pasar sendiri yang saking banyaknya terhadap keris yang murah, notabene murah. Sedangkan kalau kita bandingkan di zaman dahulu, pasti Pak Panji pernah dengar tentang pertukaran keris dengan hewan ternak, pertukaran keris dengan tanah. Nah, begitu dihargainya suatu bentuk mahakarya cipta seorang empu. Nah, makanya di zaman dahulu kalau ketika membuat keris itu diciptakan benar-benar dengan laku tirakat, dengan puasa, dengan seni tempa lipat. Bahannya juga macam-macam. Ada yang batu gunung, ada yang meteorit, ada yang pasir malelo. Kalau daerahnya pesisir, kebanyakan lebih menggunakan pasir malelo. Tapi kalau daerahnya pegunungan, lebih menggunakan batu gunung. Jadi beda-beda. Saya jadi sedikit kepo nih, menggunakan pasir. Nah, pasir bisa digunakan atau dibuat keris itu prosesnya bagaimana? Gini, pasir malelo itu digunakan sebagai bahan pencampuran keris, dalam arti pamornya untuk menciptakan pamor atau motifnya itu tadi. Nah, pasirnya ini adalah gini, ketika Mas Panji ke pantai atau dimanapun lah yang terdapat pasir, itu pasti Pak Panji akan melihat kayak kerlap-kerlip seperti besi. Iya, ada pasir mesti ada seperti itu. Nah, ya kan? Kalau orang zaman dahulu itu cara pengambilannya masih manual. Dimasukkan dalam karung, jadi beberapa karung itu nanti dibakar. Oh, dibakar? Nah, partikel-partikel besi itu nanti akan menyatu. Mungkin dalam satu karung hanya segini saja. Sedikit. Jadi butuh beberapa karung pasir waktu itu. Masih manual. Untuk membuat pamor di keris itu ya? Pasir malelo itu tadi. Jadi perjuangan yang begitu luar biasa. Masa iya kita sebagai generasi penerus menawar atau menghargai suatu bentuk mahakarya yang begitu luar biasa dengan nominal yang minim. Itu makanya keris zaman dulu itu dihargai sangat mahal banget ya? Iya, sangat mahal banget karena ya kita tahu prosesnya yang begitu luar biasa. Biasanya prosesnya itu kalau zaman dulu kita tahu panjang banget kan. Mungkin di proses pembuatan keris itu oleh seorang empu itu dimulai dari belionya harus puasa, harus tirakat dan segala macam ya. Kalau sekarang di zaman modern seperti ini, proses pembuatan keris itu butuh waktu berapa lama? Tergantung. Ada dua jenis keris kamardikan ya. Era sekarang kan disebut dengan keris kamardikan. Pertama keris garap kasar, kedua keris garap halus. Keris garap kasar itu bisa dibilang keris kodian atau dibuat dengan jumlah yang sangat banyak. Itu sehari bisa membuat ratusan. Oke. Kalau yang garap halus itu
prosesnya ada yang serupa dengan di zaman dahulu, ada yang sedikit dimodifikasi. Dalam arti mungkin 1 bulan bisa menciptakan 1, 2 bulan menciptakan 1 dan lain sebagainya. Dan kalau untuk finansial atau maharnya itu juga luar biasa. Dan pembuatannya juga menggunakan tirakat. Setahu saya pernah pesan di Empu Solo. Itu proses pembuatannya masih menggunakan konsep di zaman dahulu, yaitu menggunakan sepuh lidah. Seperti artinya sepuh lidah itu gini. Contoh ya. Ketika keris mau jadi, itu kan dibakar menggunakan api. Api, iya. Api kayak kalau kita membuat kayak pandi besi gitulah. Begitu. Sampai besinya benar-benar berwarna merah. Ketika sudah merah, itu baru dijilat. Dijilat? Dijilat oleh sang empunya? Pakai lidah. Enggak ditempa seperti kita lihat orang buat bendo, membuat pisau, membuat parang gitu, enggak? Awalnya memang ditempa, dibantu dengan dua orang panja. Panja itu bisa dibilang orang yang magang atau ingin bisa membuat keris. Okay. Nah, ketika mau jadi, baru disepuh lidah. Nah, harapannya adalah mantra-mantra yang selesai diucapkan atau doa harapan yang sebelumnya diucapkan dalam sebilah keris bisa merasuk ke dalam keris itu sendiri. Itu dijilat seluruhnya, Mas? Iya. Itu sampai sekarang masih ada. Masih ada. Jadi besi sampai memerah, diangkat, dijilat, merah, dimasukkan lagi, diangkat. Nah, itu dilakukan beberapa kali selama 1 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Saya jadi ngeri. Bilang ngeri ya, kalau kita lihat langsung ya malah sangat ngeri ya. Makanya dari itu. Bayangkan itu panasnya luar biasa sekali. Iya, kan kita kena Kita kena istilahnya api dari korek itu aja panasnya minta ampun ya kan. Itu padahal sudah dibakar sampai dengan berjam-jam itu dijilat. Nah, mungkin keampuhannya di situ ya. Iya, benar. Oke, ada kisah lagi di zaman dahulu yang dikenal dengan Nyi Sombro. Beliau malah lebih, kalau dibilang lebih fenomenal, empu perempuan. Empu perempuan, tekniknya menggunakan sepuh saru. Ya, maksudnya? Sepuh saru itu gimana ya? Kalau dijelaskan ya agak sedikit kasar atau kotor ya. Diapit di bagian. Oke. Nah, di sepuhnya menggunakan cairan itunya. Pokoknya itu. Begitu ya. Jadi itu ngefek untuk kekuatan kerisnya. Ngefek. Nah, itu awal itu jenis keris apa itu ya? Kalau sampai sekarang disebut dengan keris Sombro. Kemudian ada keris putut sajen. Nah, itu ciri-cirinya adalah kerisnya lebih tipis, bilahnya lebar, dan ada sedikit pijitan-pijitannya. Itu mungkin karena ini ya, dari prosesnya tadi. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Kerisnya ada sampai dengan sekarang? Ada. Cuman saat ini nggak saya bawa. Jadi yang saya bawa itu keris-keris yang berbagai era, dari mulai Kamardikan, PBHB, kemudian sampai yang Hindu-Buddha. Sekarang kita ke ini dulu ya, biar penonton Tradea juga tahu. Sekarang kita jelaskan mengenai bagian-bagian dari keris tersendiri, itu sendiri ya. Boleh dijelaskan, Mas? Mungkin contoh-contohnya yang lain juga nanti kan ada beda-beda ya. Ada. Jenis keris ini, dan juga keris ini. Nanti kita jelaskan deh. Dimulai dari keris yang satu ini deh, Mas. Bagian-bagian keris itu sebenarnya apa saja sih? Terdiri dari apa? Oke, bagian-bagian keris ya. Bagian-bagian keris itu terdiri, yang paling menonjol adalah 2 bagian. Warangka dengan bilah. Warangka ini sarungnya? Sarangka dengan bilah. Nah, bilah saja ini belum bisa disebut keris. Jadi baru bisa boleh disebut keris jika ada warangka. Mengapa demikian? Ini adalah sebuah simbol manunggaling kawula lan Gusti. Kalau bahasa orang tua mengatakan bersatunya Tuhan dengan hambanya. Dalam artian harapan yang ditanamkan di sebilah keris untuk bisa sampai kepada Tuhannya. Oh, seperti itu. Terus ada pula bentuk simbolik antara laki-laki dengan perempuan. Oke.
Saya kalau laki-laki dan perempuan saya bisa membayangkan yang laki-laki mana yang perempuan mana gitu kan. Laki-laki dan perempuan. Jadi kalau begini saja bisa dibilang kurang komplit. Ya ada yang asal mengatakan keris ya, bila saja bilang keris. Tapi kalau saya mengatakan, saya pribadi ya, dari apa yang sudah saya pelajari selama ini, baru bisa dikatakan keris jika sudah ada warangkanya. Begitu. Oh ya, untuk bagian-bagian yang lain, aksesorisnya dulu ya. Yeah. Warangka, di dalam warangka sendiri itu ada tambahan aksesoris yang disebut dengan pendok. Yang mana sih? Yang ini? Di dalam? Pendok itu, yang ini. Oh, ukiran ini? Enggak, ini yang ininya. Oh, bagian dari keseluruhan ini? Iya, betul. Ini namanya pendok. Nah, pendok sendiri kalau di tradisi keraton tidak boleh asal-asalan. Nah, warna pendok itu berpengaruh. Ada beda-beda warnanya berarti? Ya, beda-beda. Kalau pendok yang kuning, ini umum digunakan. Jadi, antara orang-orang biasa boleh menggunakan, orang-orang besar juga boleh menggunakan. Pendok merah, itu tidak boleh asal digunakan. Hanya boleh digunakan dari pemimpin saja. Itu pendok merah. Jadi, di dalam keraton, hanya boleh membawa pendok kuning. Jadi kalau misalnya memaksa membawa pendok merah, itu kesannya nanti malah dikucilkan. Karena bukan seharusnya. Gitu. Nah, terus lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Ini ada deder. Deder itu pegangan. Kemudian sini yang cincin ini namanya mendak. Oh, mendak. Aksesorisnya. Nah, ini penting ya. Jadi pendok ini tidak boleh lebih indah daripada mendak. Oh, jadi mendaknya harus yang indah? Betul sekali. Misalnya pendoknya emas. Harus berlian? Harus emas campur berlian. Oh, seperti itu. Misalnya ini apa ya? Ini misalnya tembaga lah. Perak ya, perak. Perak. Yang sini kuningan. Itu tidak boleh. Oh, tidak boleh. Kenapa kok demikian? Karena pada konsepnya yang atas itu derajatnya harus lebih tinggi. Jadi di dalam sebilah keris itu tidak semata-mata kita membahas tentang sisi esoteris, tapi dari sisi filosofisnya. Begitu luar biasa. Nah, kita lanjut ke bilah. Ini kalau di bilah ini malah banyak sekali. Ya mungkin kita singkat saja. Yang paling penting di bagian depan sini disebut dengan gandhi. Oh, yang ini ada gitu-gitunya ini. Gandhi itu sini. Gandhi. Gandhi yang di bagian namanya serawean dan dari sini ke sini itu namanya sorsoran. Sorsoran. Nah, di dalam gandhi itu ada ricikan lain-lain. Jadi contohnya yang kecil ini yang apa? Yang melungker. Nah, ini namanya kembang kacang. Oh, kembang kacang. Oh, seperti bunga kacang itu ya. Kita lanjut di bagian keris. Nah, bagian apa lagi nih Mas di keris ini? Nah, tadi kan kita membahas tentang di bagian aksesorisnya. Betul. Atau yang sisi terluarnya. Nah, kita bahas yang bagian paling dalam. Bagian paling dalam. Nah, bagian paling dalam ini. Bagian paling dalam keris disebut dengan apa ya, Mas? Ya, di bilah keris ini ada sendiri-sendiri. Contohnya di bagian gandhi ya. Gandhi itu sebelah sini tadi. Ini greneng. Yang di bagian sini ke bawah sorsoran. Nah, terus bagian yang lainnya? Nah, di dalam gandhi itu ada ricikannya lagi. Nah, misalnya ini namanya kembang kacang. Kembang kacang ada filosofinya sendiri. Ada filosofinya sendiri dan bentuknya beda-beda. Kalau kembang kacang seperti ini, itu namanya disebut gelung wayang. Tapi kalau kembang kacangnya nggak ada ininya, agak-agak namanya pogok. Terus kalau cuma sampai setengah sini, namanya nguku bimo. Nah, jadi itu beda-beda. Terus yang kecil sedikit ini, itu ada namanya lagi jalen. Oh, jalu. Jalu. Terus di sini ada lambe gajah. Jadi ricikan itu mempengaruhi nama keris atau disebut dengan dapur keris. Dapur keris berupa apa saja contohnya? Kayak ini. Lo berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Nah, lo itu artinya bengkokan itu ya? Ya. Nah, ini satu tambahan. Cara menghitung lo ya. Ya, bagaimana ini caranya? Kalau menghitungnya dari depan, kembalinya harus dari depan. Kalau menghitungnya dari belakang, kembalinya harus dari belakang. Misalnya, dari depan. Misalnya ini dari depan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, seperti itu. Dari belakang.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, tetap ya sama ya? Iya, harus gitu. 11. Lo 11, ricikannya ada kembang kacangnya, ada jalenya, lambe gajah, kemudian ada ronnya. Nah, itu disebut dengan dapur. Dapur keris. Dapurnya, nama dapurnya itu kalau lo 13 disebut dengan sengkelat, kalau lo 11 namanya sabu inten. Sabu inten. Iya. Cuman beda lo-nya saja. Di bagian ricikannya sama, tapi lo-nya beda. Itu nama dapurnya beda. Oke. Nah, terkadang ada orang yang menyebutnya gini, kiai, ya. Kiai apa betul. gitu. Itu adalah suatu bentuk nama penghormatan. Oh, oke. Gitu. Kalau nama dapur itu harus sama. Jadi misalnya seluruh keris harus sama. Dapurnya ada ricikannya itu tadi lengkap, lo-nya 13 misalnya. Ya dapurnya harus itu, nggak boleh dirubah-rubah karena itu sudah dipakemkan. Tapi kalau nama penghormatan beda orang boleh beda. Jadi begitu. Nah, boleh tahu ini keris dari mana Mas diperolehnya? Ini adalah keris era Yogyakarta atau disebut dengan HB. Nah, cara mengetahuinya bahwa keris itu dari Jogja, dari Solo dan lain-lainnya itu? Oke, baik. Saya coba akan ambilkan perbandingannya, Mas. Nah, ini dia. Kita akan coba perbandingan. Oke, baik. Nah, kita lihat dari warangkanya dulu ya. Jadi paling enak itu dari hal yang paling mendasar. Oh, sayangnya ini nggak sama. Ini warangka Jogja, ini disebut dengan Brangah Yogyakarta. Oh, ini warangkanya ini Brangah Yogyakarta. Kalau Ladrang Surakarta itu lebih luas, jadi kayak ada tambahannya gitu. Terus yang di bagian godongnya ini agak sedikit melengkung. Melengkung. Di dadarnya juga sedikit melengkung. Ini namanya Ganyaman Surakarta, warangka Ganyaman Surakarta. Kalau ini Jogja, ini Surakarta. Betul sekali. Nah, dari bilahnya juga beda. Jadi meskipun misalnya eranya sama, dalam arti abadnya sama, tapi beda daerah itu beda cara penempaannya, bahannya yang digunakan juga beda. Ini bahannya di Yogyakarta menggunakan kombinasi antara pamor meteorit dengan campuran nikel. Oke. Sedangkan bajanya ditaruh di bagian tengah untuk sisi kekuatan bilah, biar ketika ditusukkan tidak bengkok, tidak peyok. Nah, sekarang kita ngebahas yang keris satunya lagi, yang dari Surakarta. Nah, Surakarta itu lebih identik pamornya yang ngejreng. Bisa dibedakan ya? Bisa. Ini lebih gelap, ini lebih terang. Ya. Jadi pamornya ini lebih gelap, ini lebih terang. Mengapa demikian? Keris Surakarta itu sistem tempat lipatnya masih mengikuti era Pajang. Era Pajang itu kalau dalam sejarah perkerisan seni tempa itu lipatannya paling banyak. Sehingga dari guratan-guratannya ini bisa diperhatikan lipatan sampai serat-seratnya ini begitu halus. Iya, betul sekali. Sedangkan ini dia sedikit dibilang menyatu dengan bilah besinya. Jadi lipatan-lipatannya nggak begitu terlihat. Dan kedua, dari wibawanya, gagahnya. Surakarta dari sandangan baik bilahnya lebih besar dibanding dengan Yogyakarta. Jadi kalau dipegang gitu lebih oke. Gitu. Ya, mantap sekali. Mantap. Jadi gitu. Nah, meskipun terdapat perbedaan yang signifikan, tapi kedua keris ini ya dibilang masterpiece di antara keris-keris yang lain. Mengapa demikian? Karena eranya masih berjalan sampai sekarang, sehingga bisa dibenarkan, misalnya ditangguh, apakah itu era HB, apakah itu era PB, ya kan? Bisa ditanyakan kepada yang lebih dekat dengan keraton, apakah itu benar sih? Nah, kayak gitu. Beda lagi dengan keris yang usianya sudah tua, karena kerajaannya sudah nggak ada, hanya bisa memperkirakan. Iya, betul. Betul sekali. Zaman dulu kan ini, mereka membuat keris kan nggak ada sandi-sandinya, Mas. Seperti mereka kalau zaman dulu kan ada orang buat rumah, itu kan ada sandi-sandinya yang bisa diartikan, wah ini dibuat tahun ini. Kalau keris nggak ada sandi-sandi di kerisnya itu? Untuk keris ada sebenarnya. Ada. Contoh gini.
karya Nyi Sombro. Tapi identik dengan bilahnya yang lebar, terdapat bejitan, dan kemudian bahannya itu lebih banyak mengandung Masir Malelo. Karena di era Nyi Sombro bertepatan pada kerajaan Pajajaran. Oh, banyak pasir gitu ya. Kerajaan Pajajaran itu kan berdekatan dengan pesisir laut, iya, ya betul sekali. Jadi pamonnya menggunakan itu tadi Masir Malelo. Kemudian ada lagi era Mageti ya. Kerajaan Mageti itu pesinya pentol. Saya kok baru dengar ya sekarang ada kerajaan Mageti ya? Ada. Dulu itu kerajaan banyak sekali. Cuman yang diketahui yang kita kan cuma kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, kalau di Jawa, kalau di Sumatera Sriwijaya gitu kan. Itu cuma di pelajaran saja sama. Berarti ada banyak sekali dengan zaman-zaman kerajaan zaman dulu yang belum belum diekspos ya di pelajaran ya. Iya, betul sekali. Kalau di pelajaran sejarah kan hanya ditonjolkan kerajaan-kerajaan yang memiliki sejarah luar biasa, baik peperangan, baik itu situs-situs tertentu yang masih tersisa. Nah, misalnya kerajaan Demak sendiri ya, kita bahas, saya bahas yang ada di daerah saya. Betul. Kerajaan Demak sendiri, kenapa tidak begitu terekspos? Karena kerajaannya hilang. Hilangnya kenapa? VOC masuk ke Jawa, mulai dari Jepara, mulai pesisir-pesisir masuk ke tengah. Ketika sudah menguasai sepenuhnya, kerajaan itu dibongkar dan dijadikan sebagai geladak atau markas. Nah, kenapa yang tersisa hanya masjidnya? Karena itu adalah tempat ibadah. Jadi masyarakat tidak mungkin membongkar tempat ibadah. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi kerajaan Majapahit. Kalau kerajaan Majapahit, kenapa yang tersisa adalah candi-candinya? Nah, dan itu dibahas di sejarah karena bentuknya masih ada. Seperti itu. Nah, untuk perawatan keris sendiri susah tidak sih, Mas? Kalau untuk perawatan keris bisa dibilang susah gampang. Susah gampang. Nah, contoh deh untuk perawatan dari kedua jenis keris ini. Oke. Kalau untuk perawatan itu bisa menggunakan minyak pusaka boleh, menggunakan baby oil juga boleh. Tapi kalau untuk penjamasan itu tidak boleh asal dilakukan. Karena penjamasan itu dalam tradisi Jawa ya dibilang sangat sakral. Penjamasan itu dilakukan berapa tahun sekali? 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Nah, itu apa saja yang sebenarnya tujuan dari penjamasan sendiri itu apa saja sih? Nah, gini. Keris itu kan mengalami perjalanan waktu yang panjang dan dalam proses pembuatannya juga bukan dilakukan hanya sembarangan ya. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak dilakukan pembersihan, maka bisa dibilang akan berdampak buruk kepada si pemilik. Nah, proses penjamasan sendiri bisa diartikan untuk membersihkan sisi negatif dalam sebelah keris. Juga meningkatkan energi dalam sebelah keris. Jadi seperti itu konsep penjamasan sendiri. Terus seperti tadi dibilang penjamasan itu membutuhkan bahan-bahan tertentu. Ya, nah, apakah setiap keris itu membutuhkan bahan tertentu? Beda. Misalnya keris ini harus pakai bahan ini, keris yang satu ini harus pakai bahan yang ini gitu. Ya, betul. Untuk bahan-bahan itu memang tidak boleh sembarangan ya. Kita lihat dari kerisnya dulu. Misalnya kalau keris terbuat dari besi towo, besi yang anti racun, itu dijamas menggunakan penjamasan yang umum atau sama dengan keris yang lain, maka air warangannya mati. Nggak ada khasiatnya. Nggak ada khasiatnya, dia nggak bisa menghitamkan keris. Jadi nanti warnanya akan pudar. Iya, warnanya tetap tapi mati, nggak bisa masuk ke besi. Itu kalau untuk besi towo. Nah, kalau untuk besi karangkijang, besi karangkijang itu hampir sama kayak wojo, jadi di sampingnya agak putih. Nah, itu nanti jika salah menggunakan air jamasannya atau warangannya itu tadi, warnanya akan menghasil hitam sama. Tapi kalau dilakukan secara benar, maka akan muncul gradasi warna di sebelah keris. Setelah dibersihkan itu langsung sering gitu? Iya. Dalam penjamasan kan yang dilakukan adalah pertama, diputih dulu. Menggunakan air jeruk yang dicampur dengan pace. Oh iya, saya tahu tujuannya itu. Nah, itu nanti dibersihkan semua, warnanya jadinya putih.
Nah, ketika sudah putih baru dimasukkan ke dalam air warangan. Nah, jadi air warangannya itu nanti ada ricikannya, mau menggunakan warangan lama atau warangan baru. Oh, ada bedanya juga. Ada beda-bedanya. Jadi warangan lama itu untuk keris yang lama. betul sekali. Kalau warangan baru untuk keris-keris yang baru. Kalau warangan baru untuk misalnya gini, warangan lama daya peresapannya tidak begitu kuat seperti sebelumnya, maka ditambahi warangan yang baru. Jadi bisa dibilang apa ya? Takarannya beda. Gitu. Ini untuk memunculkan pamor dari keris sendiri itu. Iya, betul. Nah, kita tahu, kita sekarang agak sedikit menelisik masalah keris. Kita kan tahu ya bahwa banyak cerita yang saya dengar, banyak juga mungkin pengalaman-pengalaman dari sahabat Radaya gitu kan. Iya. Keris ini identik dengan mistis. Keris ini identik dengan ada kalanya keris itu bisa berdiri sendiri. Iya, keris itu bisa hilang. Nah, keris itu bisa jalan-jalan sendiri, walaupun saya belum pernah melihatnya. Nah, seperti itu. Kalau lihat keris bisa berdiri sendiri pernah, gitu kan? Itu pun di tayangan televisi. Kalau secara langsung saya belum. Nah, ini apakah ada hubungannya semua keris ini memiliki istilahnya aura gaib, atau hanya keris-keris tertentu yang dibuat oleh empu-empu tertentu yang mempunyai aura-aura gaib seperti itu? Oke. Untuk pembahasan esoteri atau sisi terluarnya ya. Keris memang pada dasarnya adalah sebuah pusaka. Akan sangat ganjal jika tidak ada sisi terlebihnya. Ya. Kebanyakan orang malah lebih mengkoleksi keris karena ada sisi spiritualnya. Kalau untuk keris berdiri, keris misalnya berdiri terbang, kemudian menghilang, itu bisa dijelaskan. Contohnya gini, di Kalimantan ada mandau terbang, di Jawa ada keris berdiri, di keris terbang juga ada. Saya pernah diceritain oleh kakek saya, waktu itu saya masih hanya percaya di sisi eksoteri. Saya hanya belajar tentang sisi terluarnya. Saya tidak begitu suka sisi mistik dalamnya. Nah, sedangkan kakek saya tuh lebih suka membahas mistiknya. Mistik dari keris itu. Waktu itu crash, dalam arti perbedaan pendapat, argumen, terjadi argumentasi. Nah, waktu itu saya menyanggah, nggak ada keris terbang, nggak ada keris berdiri. Ketika dipraktekkan, saya tunjukkan satu kali, tapi kamu harus mau menerima bahwa keris itu memang ada sisi esoterisnya. Itu bisa dibilang tiba-tiba ada. Oh, tiba-tiba kerisnya datang? Kak dilempar gelontang. Oh, gitu. Nah, lucunya di bilahnya itu amis, ada bercak darahnya. Nah, saya heran, ini darah dari siapa? Kerisnya jalan-jalan kemana itu tadi? Iya. Dan uniknya sedangkan ruangannya masih tertutup dan tiba-tiba ada jatuh gelontang gitu. Saya pikir nggak mungkin ada yang lempar sedangkan ruangannya tertutup. Nah, kalau pengalaman seperti ini saya ceritakan mungkin dari penonton akan tidak percaya karena pengalaman saya pribadi. Tapi kalau Anda sudah pernah membuktikannya melihat sisi spiritual dalam keris, mungkin ya itu nilai plus lah dalam sebelah keris gitu. Terus ada yang bilang keris ini mempunyai kodam sendiri-sendiri, punya jiwa sendiri-sendiri. Benarkah itu? Betul. Untuk kodam, nah ketika empu membabar sebilah keris, itu kan yang dipanjatkan adalah harapan, doa. Nah, doa yang dipanjatkan terdengar oleh alam dan alam mencapaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketika hal tersebut sudah tersampaikan dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tirakat yang benar-benar, maka terlahirlah sosok yang memang sudah sepasang dengan sebilah keris. Nah, jadi saya pernah dengar ada orang yang mengatakan kodam keris bisa diambil. Ya, kalau kodamnya kodam isian, dalam arti keris aksesoris diberi kodam isian. Nah, itu bisa diambil. Tapi kalau keris yang benar-benar diciptakan oleh seorang empu, maka itu tidak akan bisa diambil. Akan melekat selamanya di situ. Melekat selamanya. Terkecuali ada pengecualian. Di keris ya. Ini ada simbol. Di bagian bilah dan gonjo pesi bawah. Nah, tempat Joni itu berada di bagian gonjo ke bawah. Joni itu apa ya, Mas? Joni adalah ya bisa dibilang kodam. Oh, iya, iya. Oke. Itu ada di bagian gonjo ke bawah.
ketika gonjonya lepas dan besinya hilang, itu yoninya akan hilang. Oh, akan ikut hilang. Betul sekali. Nah, maka dari itu orang lebih memilih untuk ya dibilang melarung atau lebih mengembalikan seperti semula. Tapi dengan catatan yoninya tidak ada. Oh. Gitu. Terus kalau saya dengar cerita gitu kan, ada keris baik, ada keris yang nggak baik gitu kan. Ya. Pengaruh terhadap orang yang punya. Bagaimana itu bisa terjadi ya? Oke. Keris yang baik, keris dan yang tidak baik itu terjadi karena gini, proses yang gagal dalam penempaannya. Ada ketiga kategori, yaitu pegat pamor, pegat wojo, pegat wesi. Pegat itu dalam artian kata putus. Ya, putus. Contohnya, ini mau dijadikan pamor seperti ini, penuh. Tapi prosesnya gagal, dan kemudian putus di tengah sini. Nah, itu yoninya akan jelek. Karena akan, ya dibilang keris yang cacat. Gitu. Yoninya tidak sesuai seperti yang diharapkan. Dilihat dari segi fisiknya. Seperti itu. Kemudian untuk pegat wesinya retak. Retak di samping atau hilang. Kemudian ada pegat wojo itu di bagian tengahnya. Wojo itu kan baja. Baja, betul. Jadi keropos. Karena proses penempaannya kurang matang, jadi dia mengelupas. Itu juga menjadi buruk. Jadi pengaruh keris yang pegat-pegat tersebut, alangkah baiknya boleh dilarung, dibuang berarti. Dibuang. Tapi kalau masih sayang, ya, saya tidak menyarankan untuk dilarung. Jangan. Alangkah baiknya ditaruh diberikan kepada orang yang lain. mumpuni. Oh, seperti itu, untuk diperbaiki. Iya, betul sekali. Kalau dikasihkan ke orang lain, sama halnya kita malah mencelakai orang tersebut kan. Nah, betul. Nah, betul sekali. Alangkah baiknya diberikan pada orang yang lebih mumpuni di bidang untuk memperbaiki sebelah keris tersebut. Seperti itu. Terus ngomongin soal kesaktian dari yang namanya keris ini, ada bedanya nggak Mas? Kesaktian keris zaman dulu dengan kesaktian keris yang dibuat zaman sekarang. Secara kalau kita tahu kan cerita-cerita itu bahwa keris zaman dulu itu super sakti. Nah, seperti itu. Oke. Kalau untuk keris-keris di zaman dahulu dengan zaman sekarang ya bisa dibilang ada bedanya. Karena dari proses pembuatannya sudah beda. Kemudian proses perawatan dalam artian gini. Di zaman dahulu masih wingit sekali, sangat sinengker. Diberikan sesajen begitu banyaknya. Bahkan ketika proses penjamasan ada korban dan lain sebagainya. Dalam arti korban bukan korban manusia ya. Iya. Korban betul. Masih seperti itu. Jadi bisa dibilang yoninya kuat. Dan juga keris sepuh hingga sampai sekarang itu kan mengalami perjalanan waktu yang lama. Berpindah mungkin bisa dari satu orang ke orang yang lain. Iya. Gitu. Jadi bisa dibilang semakin lama pusaka tersebut maka akan semakin kuat energinya. Contohnya adalah keris Singosari. Keris era Singosari di abad 12-11 itu diburu banyak orang. Karena satu, dari keunikannya, keris Singosari biasanya bilahnya amis. Meskipun diberi minyak, dibersihkan, diwarangi, baunya tetap amis. Kenapa bisa baunya amis seperti itu? Ya itu tadi, karena masih waktu zaman dahulu diberi darah hewan. Oh, sampai semelekat itu, sampai dengan sekarang berabad-abad itu baunya masih ada ya? Karena hal tersebut dilakukan turun-temurun di kala itu. Jadi bisa dibilang darah yang diberikan itu meresap ke bilah besi. Berarti kalau ada bau amis, bau anyir, berarti ada bau harum dong di keris itu. Oke, untuk bau harum biasanya bawaan dari besi. Kita membahas tidak diberi minyak ya, yang natural ya. Kalau yang natural itu biasanya bawaan dari besi. Biasanya besi mangambang. Besi mangambang itu teksturnya lunak, baunya harum. Seperti bau-bau kayu gaharu seperti itu. Oh, ada ya besi seperti itu? Ada. Ada ya. Jadi kalau setiap kita cabut dari sarungnya, itu kan langsung tercium bau harumnya gitu. Iya, betul sekali. Nah, saya juga pengen tahu, ada yang bilang ada keris laki-laki, ada keris perempuan gitu kan. Sebenarnya itu memang benar-benar ada, atau
keris itu disebut laki-laki karena dimiliki oleh seorang laki-laki. Keris itu perempuan karena dimiliki oleh seorang perempuan. Atau sebenarnya arti dari keris laki-laki sama keris perempuan itu seperti apa? Oke. Keris laki-laki dan perempuan. Keris laki-laki ukurannya normal. Seperti ini normal. Tapi kalau keris perempuan di bawah 30. 30 apa ini? Senti? Ukurannya ya. Oh, ada ukuran sendiri? Bukan senti berarti? Bukan. Oh, itu bukan. disebut dengan patrem. Oh, patrem. Ya. Jadi kalau keris fungsi utamanya adalah fungsi utamanya pasti senjata kan. Betul. Tapi kalau untuk patrem itu senjata yang darurat. Jadi wanita kan pasti dilindungi oleh seorang laki-laki. Tapi ketika seorang laki-laki tersebut tumbang, si wanita tersebut punya pertahanan terakhir, yaitu patrem itu tadi. Nah, Oke, kayak zaman-zaman kalau di Aceh ada perempuan-perempuan yang memakai rencong gitu ya, untuk pertahanan diri, pertahanan terakhir mereka kalau diserang atau diapain gitu ya. Nah, dari sekian banyak kolektor dari Mas Sigit ini, kolektor yang paling nggak bakalan dilepas gitu ya, paling susah mendapatkannya. Untuk paling susah mendapatkannya adalah keris era Singosari, yaitu Jalak Buddha. Jalak Buddha. Iya. Jalak Buddha itu cerita mendapatkannya gimana itu? Nah, itu malah lucu. Ada sebuah situs ya, pas waktu penggalian situs di daerah Purwodadi. Tempatnya di desa Medang. Waktu itu saya punya kenalan Pak Lurah di sana, Lurah Banjarrejo. Nah, di sana itu kan situs kerajaan yang ya dibilang awal terciptanya, baru-baru. Kerajaan besar, kerajaan Medang Kamulan waktu itu kerajaan paling besar. Dan banyak pusaka-pusaka yang ukurannya besar. Tapi karena waktu yang begitu lama, pusaka tersebut termakan korosi. Nah, ketika penggalian situs masih ada salah satu pusaka yang utuh. Nah, dan di situ terlapis patina. Patina itu adalah karat yang sudah berusia 1000 tahun lebih. Oh, berarti sudah istilahnya udah buki gitu ya? Oh, bukan buki, tapi membatu. Oh, membatu. Oke. Jadi fosil. Seperti fosil. Fosil ya. Nah, itu yang membuat istimewanya di situ. Kemudian saya coba untuk rendam. Wah, itu perendamannya lama. Mau tak hilangkan itunya, patinanya. Tapi saya nggak hilangkan sepenuhnya, tak sisakan sedikit untuk bukti bahwa ini pernah terlapis patina. Itu perendaman itu memakan 9 bulan. Oh, 9 bulan? Iya, baru bisa terkelupas. Direndam 9 bulan, ditengok setiap hari gitu kan, tiap hari gitu. Gitu. Tengok apakah udah mengelupas apa belum. Nah, ternyata belum. Dan sampai akhirnya saya angkat, dan hasilnya luar biasa, masih utuh. Masih utuh ya. Masih utuh. Tapi nggak ada sarungnya ya? Nggak ada sarungnya, karena sarungnya sudah hancur. Tapi mendaknya masih ada. Mendak itu yang bagian sini masih ada. Karena diciptakan menggunakan perunggu. Masih original perunggu. Jadi perunggu itu kan beda dengan besi. Tingkat korosinya kan lebih cepat besi. Gitu. Kalau dijual berapa Mas itu? Wah, itu nggak dilepas itu. Oh, nggak bakalan dijual? Karena ya perjalanan waktu yang panjang ya. Jadi yakin nggak bakalan dijual. Seandainya ada yang nonton sekarang gitu kan, ditonton oleh jutaan orang gitu kan, terus ada yang tiba-tiba nawar nanti, yakin nggak bakalan dijual? Wah, nggak bakalan. Karena ada sisi lebihnya kan. Pengalaman itu susah dicari. Jadi kalau misalnya sudah dimahar orang, wah saya nanti gimana ya, kesannya kecewa. Ini udah lama saya rawat, hampir tahun-tahunan ya gitu. Dapatnya susah, malah diambil orang. Aduh, kacau ya. Nah, saya satu terakhir deh. Sebenarnya masih banyak nih pertanyaan saya nih berjubel di sini. Tapi next episode saya akan bahas lagi mengenai keris ini karena masih banyak episode selanjutnya. Saya pengen penegasan satu mitos bahwa keris itu akan semakin sakti bila kita memelihara burung perkutut. Oke. Nah, untuk hal tersebut ada sebuah kata-kata dari orang Jawa zaman dahulu. Beberapa buku sudah mengutipnya. Kata tersebut adalah seorang kesatria pantas disebut kesatria jika sudah memiliki 5 hal. Wismo itu rumah. Turonggo itu kendaraan. Yes. Kemudian wanita.
kemudian curigo. Apa Curigo itu keris. Kemudian yang terakhir adalah kukilo. Kukilo itu burung. Oh, burung. Jadi kenapa orang lebih memilih perkutut? Karena perkutut itu ada kesamaan dengan keris. Nah, sedangkan burung-burung yang lain memang kalau segi kicauan bagus, tapi perkutut itu ada gimana ya? Ada terah-terahnya, ada perkutut Mataram, perkutut Majapahit, kemudian di bagian tubuhnya ada keunikan sendiri. Misal dari Banyumili, di keris ada pamor Banyumili, udan mas, di keris juga ada pamor udan mas, pancuran mas dan lain sebagainya. Jadi kesamaan tersebut bisa dibilang sepasang. Misalnya ada orang memiliki keris pamornya udan mas, otomatis pasangannya adalah perkutut yang jenis udan mas. Oh, seperti itu. Jadi itu kesinambungan sehingga menjadikan anggapan dari masyarakat itu memang benar-benar semakin sakti keris itu ya. Betul sekali. Oh, oke deh. Nah, itu tadi sedikit kita cuma secuil saja mengenai keris. Nanti next episode akan kita bahas lebih lanjut bersama Raden Mas Asraf Sigit. Beliaunya adalah seorang kolektor dari keris. Satu meja bersama Panji sampai di sini, kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Sigit. Dan terima kasih juga untuk sahabat Tradaya semuanya, dan salam Tradaya.